Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah wasiat Islami yang berharga dalam berbagai aspek, seperti ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan yang lainnya, dari sendi-sendi kehidupan, disarikan dan diterjemahkan dari buletin berjudul 74 Wasiyah li Asy-Syabab, terbitan Darul Qashim, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. 1. Ikhlaskanlah niat kepada Allah dan hati-hatilah dari riya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. 2. Ikutilah sunnah Nabi dalam semua perkataan, perbuatan, dan akhlak. 3. Bertakwalah kepada Allah dan berazamlah untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. 4. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasyuha dan perbanyaklah istighfar. 5. Ingatlah bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerikmu. Dan ketahuilah bahwa Allah melihatmu, mendengarmu, dan mengetahui apa yang terbesit di hatimu. 6. Berimanlah kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir serta qadar yang baik ataupun yang buruk. 7. Janganlah engkau taklid atau mengekor kepada orang lain dengan buta, tanpa memilih dan memilah mana baik dan mana yang buruk, serta mana yang sesuai dengan sunnah atau syariat dan mana yang tidak. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian. 8. Jadilah engkau sebagai orang pertama dalam mengamalkan kebaikan, karena engkau akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikuti atau mencontohmu dalam mengamalkannya. 9. Peganglah kitab Riyadhus Shalihin, bacalah olehmu dan bacakan pula kepada keluargamu atau orang lain. Demikian juga kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim. 10. Jagalah selalu wudumu dan perbaharuilah. Dan jadilah engkau senantiasa dalam keadaan suci dari hadas dan najis. 11. Jagalah selalu salat di awal waktu dan berjamaah di masjid, terlebih lagi salat Isya dan Fajr, Syubuh. 12. Janganlah memakan makanan yang mempunyai bau yang tidak enak atau tidak sedap, seperti bawang putih dan bawang merah, termasuk juga petai dan jengkol. Dan janganlah merokok agar tidak membahayakan dirimu dan kaum muslimin lainnya. 13. Jagalah selalu salat berjamaah, agar engkau mendapat kemenangan dengan pahala yang ada pada salat berjamaah tersebut. 14. Tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan dan janganlah engkau bakhil kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 15. Bersegeralah berangkat untuk salat Jumat dan janganlah berlambat-lambat sampai setelah azan kedua karena engkau akan berdosa. 16. Puasalah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lengkapilah pula dengan puasa-puasa sunnah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. 17. Hati-hatilah dari berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, sebab engkau akan berdosa karenanya. 18. Tegakkanlah salat malam di bulan Ramadan, syalat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, agar engkau mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang telah lalu. Pertahankan pada bulan-bulan berikutnya. 19. Bersegeralah untuk haji dan umrah ke Baitullah Al-Haram jika engkau termasuk orang yang mampu dan janganlah menunda-nunda. 20. Bacalah Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya agar Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu di sisi Rabbmu dan menjadi penolongmu di hari kiamat. 21. Senantiasalah memperbanyak zikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk ataupun berdiri, dan hati-hatilah engkau dari kelalaian. 22. Hadirilah majelis-majelis zikir, karena majelis zikir termasuk taman syurga. 23. Tundukkan pandanganmu dari aurat dan hal-hal yang diharamkan. Hati-hatilah engkau dari mengumbar pandangan, karena pandangan itu merupakan anak panah beracun dari anak panah iblis. 24. Janganlah engkau panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki untuk kaum laki-laki, dan janganlah engkau berjalan dengan kesombongan atau keangkuhan. 25. Janganlah engkau memakai pakaian sutra dan emas, karena keduanya diharamkan untuk laki-laki. 26. Janganlah engkau menyerupai wanita, dan janganlah engkau biarkan wanita menyerupai laki-laki. 27.
Biarkanlah jenggotmu, karena Rasulullah bersabda, cukurlah kumis dan panjangkan jenggot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 28. Janganlah engkau makan, minum dan berpakaian kecuali yang halal, agar doamu diijabah. 29. Ucapkanlah basmallah ketika engkau hendak makan atau minum, dan ucapkanlah hamdallah apabila engkau telah selesai. 30. Makanlah, minumlah, ambillah dan berilah dengan tangan kanan. 31. Hati-hatilah dari berbuat kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. 32. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah dia memakan makananmu kecuali engkau dalam keadaan bertakwa, dengan ridha dan menyuguhkan makanan yang halal untuknya. 33. Hati-hatilah dari suap menyuap, kolusi, baik itu memberi suap, menerima suap ataupun menjadi perantaranya, karena pelakunya terlaknat. 34. Janganlah engkau menukar keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, karena Allah akan murka kepadamu. 35. Taatilah ulil amri, pemerintah, dalam semua perintah yang sesuai dengan syariat dan doakan kebaikan untuk mereka. 36. Hati-hatilah dari bersaksi palsu dan menyembunyikan persaksian. Barang siapa menyembunyikan persaksiannya, maka hatinya berdosa. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. 37. Ajaklah manusia kepada yang ma'ruf, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan jauhi kemungkaran, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan beramar ma'ruf, nahi mungkarlah, serta sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Quran Surah Luqman ayat 17. 38. Tinggalkanlah semua hal yang diharamkan, baik yang kecil maupun yang besar. Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah, dan janganlah engkau membantu seorang pun dalam bermaksiat kepadanya. 39. Janganlah engkau dekati zina. Allah berfirman, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Quran Surah Al-Isra ayat 32. 40. Wajib bagimu berbakti kepada orang tua dan hati-hatilah dari mendurhakainya. 41. Wajib bagimu untuk silaturahim dan hati-hatilah dari memutuskan hubungan silaturahim. 42. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan janganlah menyakitinya. Dan apabila dia menyakitimu, maka bersabarlah. 43. Perbanyaklah mengunjungi orang-orang syalih dan saudaramu di jalan Allah. 44. Cintalah karena Allah dan bencilah juga karena Allah, karena hal itu merupakan tali keimanan yang paling kuat. 45. Wajib bagimu untuk duduk bermajelis dengan orang syaleh dan hati-hatilah dari bermajelis dengan orang-orang yang jelek. 46. Bersegeralah untuk memenuhi hajat, kebutuhan kaum muslimin dan buatlah mereka bahagia. 47. Berhiaslah dengan kelemah lembutan, sabar dan teliti. Hati-hatilah dari sifat keras, kasar, dan tergesa-gesa. 48. Janganlah memotong pembicaraan orang lain dan jadilah engkau pendengar yang baik. 49. Sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. 50. Ucapkanlah salam yang disunnahkan, yaitu Assalamualaikum, dan tidak cukup hanya dengan isyarat telapak tangan atau kepala saja. 51. Janganlah mencela seorang pun dan mensifatinya dengan kejelekan. 52. Janganlah melaknat seorang pun, termasuk hewan atau benda mati. 53. Hati-hatilah dari menuduh dan mencoreng kehormatan orang lain, karena hal itu termasuk dosa yang besar. 54. Hati-hatilah dari namimah, mengadu domba, yakni menyampaikan perkataan di antara manusia dengan maksud agar terjadi kerusakan di antara mereka. 55. Hati-hatilah dengan ghibah, yakni engkau menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci jika mengetahuinya. 56. Janganlah engkau mengagetkan, menakuti dan menyakiti sesama muslim. 57. Wajib bagimu melakukan islah atau perdamaian di antara manusia karena hal itu merupakan amalan yang utama. 58. Katakanlah hal-hal yang baik, jika tidak maka diamlah. 59.
Jadilah engkau orang yang jujur dan janganlah berdusta, karena dusta akan mengantarkan kepada dosa dan dosa mengantarkan kepada neraka. 60. Janganlah engkau bermuka dua. Datang kepada sekelompok orang dengan satu wajah dan datang kepada kelompok lain dengan wajah yang berbeda. 61. Janganlah bersumpah dengan selain Allah dan janganlah banyak bersumpah meskipun engkau benar. 62. Janganlah menghina orang lain karena tidak ada keutamaan atas seorang pun kecuali dengan takwa. 63. Janganlah mendatangi dukun, ahli nujum serta tukang sihir dan janganlah membenarkan perkataan atau ramalan mereka. 64. Janganlah menggambar-gambar manusia dan binatang atau makhluk bernyawa. Sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. 65. Janganlah menyimpan atau memajang gambar makhluk bernyawa di rumahmu karena akan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumahmu. 66. Tasmitkanlah orang yang bersin dengan mengucap Yarhamukallah apabila dia mengucapkan Alhamdulillah. 67. Jauhilah bersiul dan tepuk tangan. 68. Bersegeralah untuk bertaubat dari segala dosa dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan karena akan menghapuskannya. Hati-hatilah dari menunda-nunda. 69. Berharaplah selalu akan ampunan Allah serta rahmat-Nya dan berbaik sangkalah kepada Allah. 70. Takutlah kepada azab Allah dan janganlah merasa aman darinya. 71. Bersabarlah dari segala musibah yang menimpa dan bersyukurlah dengan segala kenikmatan yang ada. 72. Perbanyaklah melakukan amal syaleh yang pahalanya terus mengalir meskipun engkau telah mati, seperti membangun masjid dan menyebarkan ilmu. 73. Mohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka. 74. Perbanyaklah mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepadanya, keluarganya, dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Mari kita sebarkan nasihat ini kepada keluarga tercinta khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya. Semoga ini menjadi amal baik kita dalam nasihat menasihati dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.